Halo teman-teman, baru-baru ini ada kejadian Irfan Hakim dilarikan ke UGD setelah ikutan challenge makan keripik pedas dicampur saus pedas di channel YouTube-nya Tan Boykun alias Bara Ilham spesialisasi konten makan makanan pedas. Melihat kejadian ini, gue jadi penasaran, tapi bukan konfliknya. Apakah konfliknya settingan atau bukan? Menurut kalian? Gue cuma penasaran sebahaya apa sih efeknya untuk tubuh kita setelah mengkonsumsi makanan pedas. Setelah gue cari tahu, ternyata efek dari makanan ini bisa menyebabkan kematian. Selengkapnya di BTS. Baru tahu sih. Gue baru tahu sih, ternyata dalam tingkatan level pedas yang tinggi itu bisa sangat bahaya untuk tubuh kita. Jadi teman-teman, setiap jenis cabai itu punya level SHU yang beda-beda. Dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Nah, untuk SHU yang belum tahu, ini adalah standar ukuran tingkat kepedasan. SHU ini kepanjangan dari Seha Heat Unit. Jadi dihitung tuh berapa H-nya tuh. Apa sih? SHU ini Scoville Heat Unit, teman-teman. Scoville ini nama orang yang nemuin skala ukuran kepedasan. Jadi dinamainlah SHU atau Scoville Heat Unit. Kalau penemunya namanya Tata, ya singkatannya jadi tahu. Apa sih? Gue baru tahu sih, efeknya bisa sangat berbahaya. Jadi bukan cuma panas di mulut doang, perut mules dan diare, tapi ternyata bisa berdampak lebih parah untuk tubuh kita. Gue juga baru tahu sih, kandungan kimia yang ada di cabai jika takarannya pas itu bisa baik untuk tubuh kita. Seperti meningkatkan metabolisme tubuh, antioksidan, anti kanker, yang jelas tidak anti NKRI. Dikarenakan cabenya hasil rempah-rempah dari tanah Indonesia. Apa sih? Nah, teman-teman, kalau berlebihan, urusannya bisa sampai UGD, seperti yang dialami Irfan Hakim. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi hal yang lebih parah. Dan semoga baik-baik saja ya. Gue baru tahu sih, selain Irfan Hakim, ternyata ada yang lebih parah kejadiannya. Cuman karena nekat makan makanan super pedas, mereka justru menderita. Teman-teman, ada yang tuli 2 hari gara-gara makan mie samyang pedas. Gue juga baru tahu sih. Namanya ini Rimul, tinggalnya di London. Awal kejadiannya, Rimul penasaran setelah melihat YouTuber makan 15 bungkus samyang. Tapi setelah nyoba, ternyata pedasnya mie instan Korea itu nggak bisa diterima tubuhnya. Beberapa saat setelah makan mie itu, hampir seluruh badannya kepanasan. Sampai akhirnya dia nggak bisa mendengar selama 2 hari. Menurut penjelasan dokter spesialis THT di Robert Wood Johnson University Hospital di New Jersey di lifescience.com, tenggorokan dan telinga terhubung melalui saluran yang disebut pipa eustachian. Ya itulah ya, yang membantu menyeimbangkan tekanan di bagian dalam telinga. Nah, panas di dalam yang diakibatkan cabai tersebut membuat hidung memproduksi banyak lendir. Ini bisa membuat buntu pipa tersebut. Nah, efeknya hampir sama dengan seseorang yang flu berat dengan lendir yang terkumpul banyak. Tapi di kasus kepedasan yang luar biasa, dampaknya lebih ekstrim, yaitu tuli. Teman-teman, kita bisa ambil hikmah dari kejadian yang ini. Jadi nanti pada saat pemilu, jangan pilih wakil atau pemimpin yang suka makan pedas. Takutnya nggak bisa dengar apa maunya rakyat. Apa sih? Ada juga yang kerongkongannya robek gara-gara makan cabai ghost pepper. Gua juga baru tahu ini. Ghost pepper ini adalah cabai terpedas di dunia, di mana tingkat pedasnya mencapai 800 sampai 1 juta lebih SHU. Bayang, 1 juta lebih SHU. Ghost pepper juga dijuluki bot jolokia atau cabai setan. Nah, kejadian ini bermula ada orang nyobain makan hamburger yang udah dikasih taburan cabai ghost pepper. Tidak lama setelah makan hamburger, pria asal San Francisco, Amerika Serikat itu ngerasa sakit perut dan sesak di dada hingga akhirnya muntah-muntah. Nah, menurut laporan The Journey of Emergency Medicine, pria itu segera dilarikan ke UGD dan hasil dari pemeriksaannya, dari hasil ronsen dan CT scan, ada robekan sebesar 2,5 cm di kerongkongannya. Alhasil, pria itu harus dirawat di rumah sakit selama 20 hari. Bagaimana penjelasan medisnya?
Penjelasan medisnya ternyata untuk beberapa orang, bahaya makan pedas bisa memicu reflux asam, yang merupakan kondisi adanya aliran balik dari isi lambung ke kerongkongan. Kondisi inilah yang menyebabkan rasa panas seperti terbakar pada saluran kerongkongan. Apalagi yang dimakannya itu cabai dengan tingkat SAU-nya sangat tinggi sekali, seperti ghost pepper ini. Ya sobek dong. Gua kira karena dia makan cabai setan, terus setannya bawa celurit. Lagi nggak mood, terus marah. Disabet deh kerongkongan orang itu. Apa sih dah? Kejadian berikutnya, baru tahu sih, ada yang dinding perutnya bolong setelah makan sup super pedas. Jadi ada seorang pria mengalami luka ini setelah menyantap sup mala yang sangat pedas. Setelah menyantap sup ini, pria asal Cina ini langsung mengalami rasa sakit di bagian perutnya hingga muntah darah. Padahal sebelumnya ia tidak memiliki masalah pencernaan atau lambung. Setelah mendapat penanganan medis, ternyata dinding perutnya terbakar hingga membentuk sebuah lubang kecil. Apakah ini yang dinamakan wormhole, lubang cacing? Jadi kalau kita masuk ke situ, kita akan berada di dimensi lain. Apa sih, Megdan? Dokter yang memeriksanya percaya bahwa bolongan pada dinding perutnya ini diakibatkan sup mala yang ia makan. Bahkan menurut dokter di sana, setidaknya 15% keluhan perut di rumah sakit di Cina disebabkan oleh hidangan hotpot seperti sup mala yang pedas. Teman-teman, sup mala ini yang belum tahu ini terbuat dari cabai Sichuan. Ini cabai asli dari Cina. Satu level lah sama Jackie Chan. Apa sih Dan? Untung ya orangnya selamat. Kalau sampai meninggal, orang ini mungkin bisa jadi hantu perut bolong, saingan sundel bolong. Kalau sundel bolong gangguin tukang sate, kalau hantu perut bolong gangguin tukang sup. Aduh, apa sih Dan? Nah, yang terakhir gue baru tahu sih, ternyata ada yang meninggal setelah makan makanan pedas. Dan yang ini meninggal setelah mencicipi fish cake super pedas. Ada seorang pria bernama Darren meninggal setelah mencicipi fish cake super pedas. Kejadiannya bermula ketika Darren yang merupakan wedding planner lagi tester makanan berupa fish cake super pedas untuk pesta pernikahan yang lagi dikerjakannya. Jadi Darren lagi food tester. Dokter yang menanganinya mengatakan setelah ia menyantap makanan tersebut, ia merasakan tenggorokannya terbakar. Ia juga kesulitan menelan karena rasa sakit dan setelah itu tenggorokannya semakin membengkak, membuatnya kesulitan menelan hingga bernapas. Akhirnya nyawa Darren pun tidak tertolong. Darren meninggal dalam keadaan kepedesan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Mudah-mudahan Darren di sana diampuni dosa-dosanya. Amin. Teman-teman, cukup sekian dan semoga info dari Baru Tahu Sih ini bermanfaat dan jadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan hanya karena konten atau ditantang teman, akhirnya kita menderita. Goyang itik bikin endes, percuma wajah cantik kalau mulut pedes. Apa sih? Saya Megdani, sampai ketemu lagi di Baru Tahu Sih selanjutnya.